Ngomongin solo K-pop, gue langsung inget dua nama, G-Dragon dan Lisa. Menurut gue, mereka itu standar tertinggi. Kalau yang lain rame, mereka itu arah. Nama mereka emang besar, tapi di era sekarang lo nggak bisa hidup dari nama doang. Banyak idol baru yang performa dan visinya udah selevel bahkan lebih segar. Lu boleh suka yang baru, tapi yang bikin arah industri itu mereka. Dan sampai sekarang, lu mau suka atau nggak G-Dragon dan Lisa tetap jadi patokan. Lo lagi dengerin Beda Frekuensi Podcast. Ngobrol seru, walau beda frekuensi. G-Dragon itu alasan kenapa boy group saat ini bisa seikonik sekarang. Dia nggak cuma tulis lagu, dia bentuk gaya, warna, sampai kultur K-pop dari dalam. Stylenya ditiru, sikapnya ditiru, bahkan cara dia diam pun ditiru. Dia memang salah satu idol paling berpengaruh. Tapi pengaruh nggak cukup kalau nggak relevan sekarang. Lo lihat kan, generasi baru muncul dengan konsep yang lebih dekat ke pasar sekarang. Justru itu bedanya. Jadi nggak ngejar pasar. Pasar yang ngikut dia. Comeback dia kemarin, album Ubermensch bukan cuma musik, tapi pernyataan. Soundnya berani, konsepnya filosofis, dan tetap pecah. Kalau itu bukan G-Dragon yang rilis, nggak akan seviral itu. Nama besarnya dari masa lalu yang bawa dampaknya sampai sekarang. Dan itu bukan kebetulan. Itu hasil karya yang konsisten. Lu nggak bisa dapetin posisi itu cuma karena hoki. Setuju. Tapi kalau dia mau tetap di level itu, harus terus ngebuktiin lewat karya, bukan cuma lewat memori fans. Dan itu yang dia lakuin. Bukan muncul asal muncul, tapi dengan arah, kelas, dan pesan. Kalau G-Dragon itu arsitek, maka Lisa itu wajah K-pop global. Yang di panggung depan, yang disorot dunia. Mereka beda generasi, tapi sama-sama punya peran besar. Cuman cara mainnya beda. Lisa tuh definisi idol sempurna. Dance-nya tajam. Visual nggak usah dibahas. Rapnya karakter banget. Solo debutnya bahkan pecahin rekor dunia. Dia juga pegang gelar idol dengan rekor dunia terbanyak. Tapi dia dibesarin sistem yang udah rapi. Agensi gede, Blackpink hype, dan brand global. Tapi lo nggak bisa ajarin karisma. Lisa itu magnet. Bahkan di The White Lotus cuma 10 menit tampil, tapi karakter Mook langsung viral. Tapi banyak fans justru ngerasa Lisa itu terlalu fashion-oriented dibanding musikalitas. Itu justru bukti dia transcend, dari idol ke icon. Lagian, belum ada idol dengan posisi dancer utama, terus debut solo, langsung pecahin rekor dunia. Itu cuma Lisa yang lakuin. Gue nggak bilang dia biasa aja. Tapi kalau kita bandingin sama GD, Lisa belum nunjukin arah kreatifnya sendiri. Masih dibentuk sistem. Dia baru mulai solo karir bro, tapi efeknya udah global. Dan dia berhasil bawa budaya Thailand ke atas panggung dunia. Itu nilai lebih yang nggak semua idol punya. 5-10 tahun ke depan, kita lihat apakah dia tetap di atas atau berganti peran. Kalau kayak sekarang sih, dia bukan cuma bertahan, dia bikin standar baru tiap muncul. Mereka bukan cuma terkenal, mereka bisa geser arah tren. Tapi ingat, industri ini cepet banget. Spotlight bisa pindah kapan aja. Dan mereka nggak butuh spotlight terus. Sekali muncul, dunia lihat. Itu bukan viral, itu power. Gue nggak debat soal legacy mereka. Tapi jadi king dan queen itu bukan soal gelar. Itu soal konsistensi. Dan waktu yang bakal nentuin. Tapi satu hal yang lu nggak bisa bohongin, GD dan Lisa itu udah satu level di atas viral. Mereka jadi patokan, bukan pesaing. Kita beda frekuensi, tapi respect tetap satu suara.